Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Keisha Nurzahra dengan NIM H5400060. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara menganalisis Sarima menggunakan aplikasi Stata. Nah, jadi apa itu Sarima? Sarima atau Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average adalah sebuah metode peramalan time series yang digunakan untuk data yang memiliki pola musiman. Nah, Sarima ini juga merupakan pengembangan dari metode Arima dan cocok digunakan untuk data yang menunjukkan pola berulang dalam interval waktu yang tetap. Konsep dasar Sarima itu sendiri terdiri atas seasonalitas atau digunakan ketika data menunjukkan pola musiman atau berulang setelah periode waktu tertentu. Lalu perluasan dari model ARIMA memerlukan data yang juga stasioner dan juga membutuhkan autokorelasi dan eh, parsial autokorelasi untuk mengidentifikasi ordo yang nantinya akan digunakan pada model Sarima ini sendiri. Nah, data yang saya ambil di sini adalah data indeks harga konsumen secara umum yang mana saya menggunakan kali ini adalah data IHK di Jogja, di kota Yogyakarta itu sendiri. Nah, data yang saya ambil ini berupa data tiap bulannya dari tahun 2020 hingga tahun 2023 akhir. Nah, langsung saja, sebelumnya di sini saya copy terlebih dahulu, lalu kita ke standar, kita ke bagian ini. Nah, ini langsung saja kita paste with variable names. Terus di sini karena belum ada, karena data kita juga nggak merah, makanya kita nggak melakukan perubahan apapun pada datanya. Dan selanjutnya ini belum ada time seriesnya atau date waktunya, maka dari itu kita langsung saja ke komen, kita ke perintah, ke GMP sama dengan underscore n, lalu langsung saja ke GMT sama dengan n, kurung karena data kita dari tahun 2020 bulan 1, maka di sini 2020 M1 lalu plus T min 1. T min 1. Nah, setelah itu di sini kita cek terlebih dahulu apakah sudah benar. Di sini sudah eh, muncul ya variabel baru T dan juga nilai T-nya. Lalu kita lanjut ubah format terlebih dahulu. Format person dan nilai T. Lihat apakah sudah berubah. Di sini oke sudah berubah ya. Tampilannya dari 2020 bulan 1 hingga 2023 bulan 12. Selanjutnya kita set time seriesnya terlebih dahulu. Set time series set new. Oke, nah sini sudah ke set ya bahwa data kita juga bulanan. Tiap bulannya dari tahun 2020 bulan 1 hingga 2023 bulan 12. Nah, selanjutnya kita ingin mengecek grafiknya terlebih dahulu. Kita ke statistik, time series, ke grafik, lalu ke line plots. Create. Nantinya grafik ini juga akan digunakan untuk eh, predict value 6 bulan ke depan ya. Maka dari itu kita buat lebih dahulu. Langsung ke OK. Kita tunggu. Nah, ini datanya sudah terlihat ya. Bahwa datanya terus-menerus meningkat hingga tahun 2020. Di 2024 belum ada, ini datanya berhenti di 2023 bulan 12 akhir. Nah, selanjutnya kita ingin melakukan pengecekan stasionaritas. Apakah sudah stasioner atau belum datanya, makanya kita menggunakan statistik, lalu ke time series, lalu kita ke tes. Nah, kita tesnya menggunakan ADF unit root test dengan variabel IHK. Langsung saja. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa belum stasioner karena masih ada di angka 0,9 ya. Nah, maka dari itu kita harus melakukan
First difference, caranya langsung saja kita klik ini, lalu kita tambahkan date, karena kita ingin melakukan pengecekan menggunakan first difference. Hingga stasioner. Nah, di sini sudah dilihat bahwa data kita sudah stasioner, dilihat dari angkanya 0,00. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji arima dengan cara pengecekan autokorelasinya terlebih dahulu menggunakan perintah ACDIH. Nah, di sini eh, kita akan melakukan cutoff di angka pertama, di leg pertama, dan juga hingga bulan 12 di sini kita tidak melihat adanya seasonal ya, atau data yang cukup berulang. Oke, selanjutnya kita melakukan pengecekan parsialnya. PACD.IHK. Nah, di sini juga kita menemukan bahwa ada di angka satu ya, kita cutoff di angka satu dan tidak ada seasonal di sini. Ya, kita melihat di setelah uh, leg 12 itu tidak ada pengulangan grafik seperti yang sebelumnya, pengulangan leg seperti sebelumnya. Lalu selanjutnya kita ke uji arima dan seasonal menggunakan statistik, lalu time series, lalu ke Arima dan Armax Models. Di sini dependennya kita masukkan IHK, terlalu autoregressive ordernya itu ada di angka satu tadi, lalu integrated difference kita menggunakan first difference, maka di sini satu juga, dan moving average juga ada di angka satu tadi. Lalu selanjutnya kita ke model kedua. Model kedua di sini autoregressive ordernya nggak ada seasonalnya. Lalu integrate difference ordernya itu kita menggunakan first difference, maka kita tambahkan satu, lalu seasonal di moving average juga nggak ada, lalu seasonal lag karena data kita bulanan tiap tahunnya, maka di sini kita menuliskan 12. Langsung saja. Oke. Nah, di sini sudah terlihat ya. Eh, kita bisa melihat hasil hasil dari tes arimanya dengan data yang sudah cukup signifikan ya. Kita tes, kita ngecek AIC-nya terlebih dahulu, stat IC. Di sini AIC-nya ada di angka 50,58. Nah, kita ingin membandingkan dulu menggunakan model yang lainnya ya. Kita cek di sini, lalu kita di sini ganti ke angka 3, kita coba. Dengan di sini nolok, agar tidak terlalu panjang. Nah, di sini yang belum signifikannya cukup banyak ya dibandingkan yang sebelumnya, tapi kita lanjut lebih dahulu ke pengecekan AIC-nya. Di sini AIC-nya juga lebih besar dibandingkan model yang sebelumnya. Maka dari itu, kita selanjutnya akan menggunakan model terbaik, di mana kita menggunakan model dengan order 111 sebelumnya. Di sini dengan angka signifikan yang lebih banyak ya, dan juga AIC-nya sedikit dibandingkan model 113. Nah, selanjutnya kita ke pengecekan forecast. Kita forecasting ke statistik, lalu time series, lalu ke setup and utilities, terus ke head observation dengan spesifik number-nya kita ingin melihat di prediksi di 6 bulan ke depannya. Lalu kita oke. Nah, selanjutnya kita klik model Arima yang ingin kita gunakan. Tadi kita ingin menggunakan yang model 111 di sini. Langsung saja kita enter. Nah, sudah terlihat. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke predict forecast IHK. Guideline dynamic 40.
2024 bulan pertama. Kenapa 2024 bulan pertama? Karena data kita selesai di tahun 2023 bulan 12 dan kita ingin melihat 6 bulan ke depannya yang mana itu dimulai dari tahun 2024 bulan pertama. Langsung saja. Oh, maaf di sini ada typo ya. Kita ulangi. Ada yang kurang di satu. Masih sama lalu kita enter. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu datanya. Ini ada 13 missing value, tidak apa-apa. Langsung saja kita ke sini. Nah, sini kita bisa terlihat nilai forecasting dari tahun 2024 bulan 1 hingga ke bulan 6. Nah, langsung saja kita melihat versi dari grafik line plots-nya. Kita statistik lalu ke time series, graph lalu ke line plot-nya. Nah, ini masih menggunakan plot yang grafik awal. Maka dari itu kita ingin membandingkan dengan grafik yang baru. Kita tambahkan di sini FCIHK. Nah, di sini sudah ada dua plot. Dan langsung saja kita lihat. Nah, di sini perbandingan antara yang awal, plot yang pertama dengan plot yang kedua di warna merah. Dan di sini terus mengalami kenaikan seperti sebelum-sebelumnya di 6 bulan ke depannya, di dalam 2024 bulan pertama hingga 2024 bulan kedua, ke-6. Oke, itu sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.